Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya Nurlasari. Saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan konsumsi, yaitu materi prakarya dengan kurikulum 2013 bab 3. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Permintaan ikan konsumsi, khususnya ikan lele, yang semakin meningkat menjadikan peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pemasaran. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi adalah 1. Manusia, 2. Moni uang, 3. Magic peralatan, 4. Metode cara kerja, 5. Market pasar, 6. Informasi atau informasi. Selanjutnya, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Nama perusahaan, 2. Lokasi, 3. Komoditi yang diusahakan, 4. Konsumsi yang dituju, 5. Pasar tujuan, 6. Partner yang diajak kerjasama, 7. Personel yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan, 8. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia, 9. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan, dan yang ke-10. Penyebaran promosi. Selanjutnya, kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Selanjutnya, penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Aneka produksi ikan konsumsi. 1. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Selanjutnya, ikan konsumsi dapat diperoleh satu-satunya dari proses budidaya. Selanjutnya, contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, gurame, nila, mas, bawel, patin, dan jenis lainnya. Manfaat ikan konsumsi. 1. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3, yaitu isopenteanoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA). Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya, perencanaan produksi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Pemilihan lokasi usaha yang dekat dengan sumber air, lahan atau peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. B. Tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan. C. Urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. D. Membangun wadah budidaya ikan tergantung pada jenis ikan yang dipilih. E. Kembangkan satu area budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. F. Dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. G. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kebutuhan alat dan bahan. Alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. 1.
peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa klub. 2. Pemijahan ikan lele seperti kakap ban. 3. Pendederan benih ikan lele seperti blower. 4. Pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti seser. 5. Pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, perlu menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihannya, yaitu 1. Persiapan sarana dan prasarana media pemijahan indukan. 2. Pemilihan induk. 3. Pemijahan atau pembenihan. 4. Penetesan telur. Yang 5. Dan pemeliharaan larva dan benih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu proses produksi ikan konsumsi. Proses produksi pembenihan ikan konsumsi mulai dari persiapan sarana dan prasarana sampai pemeliharaan larva dan benih adalah sebagai berikut. 1. Persiapan sarana dan prasarana. 2. Pemeliharaan induk. 3. Pemijahan induk. 4. Penetesan telur. 5. Pemeliharaan larva dan benih. Pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu antara bagian-bagian usaha dalam perusahaan, yaitu A. Pembagian pemasaran, mengadakan penilaian tingkat kualitas yang dihendaki oleh para konsumen. B. Biaya perencanaan, merencanakan metode produk sesuai dengan spesifik yang disampaikan oleh bagian pemasaran. C. Bagian pemilihan bahan, memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan, bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pengemasan produksi ikan konsumsi. Pengemasan dibagi menjadi dua, ada metode tertutup dan metode terbuka. Kita mulai dari metode tertutup. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dan waktu relatif lama. Alat pengangkut dapat menggunakan kantong plastik yang diberi media air dan oksigen. Selanjutnya metode terbuka. Pengemasan dengan metode terbuka yaitu sistem pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan metode terbuka dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak dekat yang tidak memerlukan waktu lama. Alat pengangkut berupa drum, plastik, peti berinsulator, dan lain-lain. Setiap wadah dapat diisi air berisi kurang lebih 15 liter untuk mengangkut sekitar 5.000 ekor benih ukuran 3-5 cm. Pengemasan metode terbuka dilakukan dengan cara memasukkan benih ikan terlebih dahulu agar laju metabolisme dan ekspresinya dapat berkurang pada saat pengangkutan, sehingga air tidak keruh oleh kotoran ikan untuk pengangkutan lebih dari 5 jam. Menghitung titik impas break-even point usaha pembenihan ikan konsumsi. BEP atau break-even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak mendapat kerugian. Titik impas. Secara umum manfaat BEP sebagai berikut. A. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. B. Pemberian informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. C. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP.
D. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. E. Menganalisis perusahaan harga jual, harga pokok dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi. Agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, karena harus memperoleh keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi di atas BPE-nya. BEP produksi dan harga dapat dihitung dengan rumus berikut. BEP produksi, total biaya dibagi harga penjualan. BEP harga, total biaya dibagi total produksi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 1. Menginformasikan, to inform. 2. Membujuk, to persuade. 3. Menginginkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Sebelum merencanakan dan menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang ingin Anda capai. Hal ini penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang ingin dibidik pelaku usaha. Berikut adalah beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk. 1. Memberikan daya tarik khususnya para pelanggan. 2. Meningkatkan angka penjualan. 3. Membangun loyalitas konsumen. Beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produksi yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan sebuah produk. C. Mengetahui cara mengenal dan menyapai produksi hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Penciptaan image sebuah produk dengan adanya promosi. Selanjutnya, berikut beberapa cara promosi yang murah tapi tetap sasaran. Ada 1. Mulut ke mulut atau testimonial. B. Promosi melalui jejaring sosial. C. Loyalty program. D. Upselling. E. Mengadakan suatu pameran. F. Blog atau video. G. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Laporan kegiatan usaha pemenihan ikan konsumsi. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Menganalisis laporan berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal yang dianalisis dalam laporan dapat meliputi isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Menyimak laporan dengan seksama. B. Memahami isi laporan dari bentuk isi maupun kebahasaan. C. Menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. D. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. E. Tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang cenderung bersifat subjektif. F. Melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketetapan hasil laporan tersebut. G. Memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi.
Proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan untuk mengembangkan semua usaha yang relevan, sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Dalam perbuatan proposal ada sistematik yang bisa dijadikan pedoman seperti terlihat berikut ini. Sekian dari saya tentang pembenihan budidaya ikan konsumsi. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.